Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Sidang pra-peradilan diskors alias gugur karena kasus dilimpahkan. Kubu Hasto tuding hukum dipermainkan. Hasto dan kawan-kawan sudah menjadi kebiasaan tuding-menuding. Yang KPK mempermainkan hukumlah, yang dikriminalisasilah, macamlah itu. Kalau Hasto tak bersalah, ya di pengadilan aja dibongkar semua. Untuk apa kau ngejar pra-peradilan? Kan lebih elegan kau bisa bantah semua tuduhan di pengadilan. Patenlah kau kalua memang bisa kau pertahankan si Hasto tak bersalah. Bisa presiden itu di 2029. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, mengalami penundaan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menskor sidang usai menerima informasi bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta. Kubu Hasto, hukum dipermainkan. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyayangkan skorsing tersebut dan menilai bahwa hukum di Indonesia sedang dipermainkan. Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, ujar Roni di PN Jakarta Selatan. Menurutnya, pelimpahan berkas oleh KPK dilakukan sebelum adanya keputusan dari sidang pra-peradilan yang tengah berlangsung. Padahal, pra-peradilan merupakan hak dasar terdakwa yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Roni menambahkan bahwa pihaknya telah berulang kali meminta agar sidang pra-peradilan diprioritaskan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan. Kami menilai bahwa KPK sengaja menunda kehadiran di sidang untuk mempercepat pelimpahan berkas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak hukum klien kami, tegasnya. Perdebatan hukum yang mengemuka. Sebelumnya, KPK tidak menghadiri sidang perdana pra-peradilan pada 3 Maret 2025 dengan alasan belum siap. Ketidakhadiran ini memicu protes dari kubu Hasto yang menilai KPK tidak serius dalam menghormati proses hukum. Dalam persidangan hari ini, tim penasihat hukum Hasto, Magdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan batasan waktu pra-peradilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 102 PU 13/2015. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa permohonan pra-peradilan hanya dinyatakan gugur ketika sidang pertama terhadap pokok perkara telah dimulai, bukan saat berkas perkara dilimpahkan. Kami meminta agar hakim mempertimbangkan penafsiran dari MK. Gugurnya pra-peradilan bukan ditentukan oleh pelimpahan berkas, melainkan saat dimulainya sidang pokok perkara, ujar Magdir. Pernyataan ini didukung oleh dua putusan MK lainnya, yakni nomor 66 PUW 16/2018 dan nomor 27 PU 21/2023 yang menegaskan konsistensi atas interpretasi tersebut. KPK berpegang pada SEMA. Di sisi lain, tim Biro Hukum KPK berpendapat bahwa pelimpahan berkas perkara secara otomatis menggugurkan pra-peradilan. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA, nomor 5 tahun 2021, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pra-peradilan tidak dapat dilanjutkan apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kami berpegang pada SEMA yang berlaku. Pelimpahan berkas menandakan proses hukum telah memasuki tahap persidangan pokok perkara, sehingga pra-peradilan tidak lagi relevan, ujar perwakilan KPK. Hakim ambil waktu untuk pertimbangan. Dengan adanya perdebatan ini, Hakim Afrizal Hadi memutuskan untuk menskor sidang hingga pukul 13.30 WIB guna mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak. Terhadap limpahan ini, sidang kita skor sampai pukul 13.30 WIB, ucap Afrizal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati prinsip keadilan bagi semua pihak. Dinamika hukum yang perlu dicermati. Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap seorang pejabat partai besar, tetapi juga membuka wacana tentang tafsir hukum terkait pra-peradilan dan pelimpahan berkas perkara. Pengambilan keputusan oleh hakim dalam sidang lanjutan nanti diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.
Sidang ini juga menjadi pengingat bahwa dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas keadilan, setiap hak terdakwa perlu dihormati. Keputusan yang diambil dalam kasus ini berpotensi menjadi preseden penting bagi penanganan perkara hukum di masa mendatang. Publik ini menanti kelanjutan dari sidang pra-peradilan ini dan keputusan hakim yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan serta kejelasan hukum di tengah polemik yang berkembang. Kau berteriak lantang, katanya hukum dipermainkan orang. Tapi mengapa kau lari, tak mau hadapi? Jika benar kau suci, buktikan sendiri. Wow, oh jangan banyak drama, jangan pura-pura. Kalau tak bersalah, hadapilah. Pra-peradilan kau kejar-kejar, kenapa takut di pengadilan besar? Hukum bukan panggung sandiwara, bukan mainan para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik jaringan penuh kabut dusta. Katanya konstitusi harus dihormati, tapi pasal kau tafsir sendiri. Kau bilang korban kriminalisasi, padahal cuma takut investigasi. Jangan drama, jangan pura-pura. Kalau tak bersalah, hadapilah. Pra-peradilan kau kejar-kejar, kenapa takut di pengadilan besar? Hukum bukan panggung sandiwara, bukan mainan para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik tali yang penuh kabut dusta. Seharusnya elegan, buktikan fakta, bukan bersembunyi di balik retorika. Jika kau benar, tunjukkan terang, bukan sibuk menebar bayang-bayang. Hukum bukan panggung sandiwara, bukan mainan para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik tali yang penuh kabut dusta. Sidangku terus berjalan, tak ada tempat bagi kepalsuan. Di ujung nanti semua terbuka, kebenaran tetap akan bicara. Teriak lantang, katanya hukum dipermainkan orang. Tapi mengapa kau lari, tak mau hadapi? Jika benar kau suci, buktikan sendiri. Jangan banyak drama, jangan pura-pura. Kalau tak bersalah, hadapilah. Pra-peradilan kau kejar-kejar, kenapa takut di pengadilan besar? Hukum bukan panggung sandiwara, bukan mainan para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik tali yang penuh kabut dusta. Katanya konstitusi harus dihormati, tapi pasal kau tafsir sendiri. Kau bilang korban kriminalisasi, padahal cuma takut investigasi. Oh jangan banyak drama, jangan pura-pura. Kalau tak bersalah, hadapilah. Pra-peradilan kau kejar-kejar, kenapa takut di pengadilan besar? Hukum bukan panggung sandiwara, bukan main para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik tali yang penuh kabut dusta. Kabut dusta.
konstitusi harus dihormati, tapi pasal kau tafsir sendiri. Kau bilang korban kriminalisasi, padahal cuma takut investigasi. Oh jangan banyak drama, jangan pura-pura kalau tak bersalah, hadapilah. Pra peradilan kau kejar-kejar, kenapa takutin pengadilan besar? Seharusnya elegan, buktikan fakta, bukan bersembunyi di balik retorika. Jika kau benar, tunjukkan terang, bukan sibuk menebar bayang-bayang. Bukan kamu sandiwara, bukan mainan para penguasa. Bicara keadilan tapi lari berlindung di balik dalih yang penuh kabut dusta. Sidang pun terus berjalan, tak ada tempat bagi kepalsuan. Di ujung nanti semua terbuka, kebenaran tetap akan bicara. Sidang pun terus berjalan, tak ada tempat bagi kepalsuan. Di ujung nanti semua terbuka, kebenaran tetap akan bicara.